Ya bikin bagus sistematis. Kalau saya bikin berapa poin, 4 poin gitu, 4 atau 5 poin. Itu sudah 1 poin. Saya sudah pikir 1 poin ini kami cuma diberi waktu setengah jam. Jadi saya pikir 1 poin ini jadi 4 lah, 30 menit bagi 4 berapa lah, sudah hitung, bisa hitung. Jadi satu poin itu sekitar 5 menit lah, 5 sampai 7 menit. So habis itu 4 poin baru 5 menit. Tapi saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan kurang jarang, saudara. Kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Saya bersyukur walaupun pertama kali tapi Kristus yang disampaikan. Amin. Ketika Yesus disampaikan, siapapun yang menyampaikan, kata firman Tuhan, kata Roma 10 ayat 17, katakan bahwa ayat ini cuma satu-satunya, saudara. Bagaimana iman itu muncul cuma dijelaskan di Roma 10 ayat 17. Bagaimana mendapatkan iman? Cuma satu-satunya di situ. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika Kristus itu disampaikan, saudara, ketika nama Yesus itu disampaikan, nama Yesus, saudara, lebih spesifik Kristus, Yesus Kristus, yaitu dengan karya salibnya, semua yang dikerjakan di salib, penebusannya, berbicara pokoknya sehubungan dengan Kristus. Ketika itu dilemparkan, disampaikan, saudara percaya atau tidak percaya, iman itu akan timbul. Karena itu kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak saudara mendengar firman Kristus, semakin kuat iman saudara. Ada satu ayat, saya tidak tambahkan, saya cuma teringat saudara. Karena tadi di awal firman Tuhan Bapak Servi katakan, sama seperti Yesus sekarang, demikianlah kita sekarang ada di dunia ini. Boleh tolong buka 1 Yohanes 4 ayat 17, ayatnya di sini saudara. Karena ini kenaikan Yesus, maka saya percaya ini yang kita akan lihat. 1 Yohanes 4 ayat 17. Supaya kita bisa lihat sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah, kita baca sama-sama. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Dalam hal apa? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Bahasa Indonesia tak terlalu jelas, saudara. Bahasa Inggris itu jelas sekali. Tensisnya jelas, ukuran penentuan waktunya itu jelas. Karena sama seperti Dia sekarang ini. Yesus itu ada di mana sekarang? Secara fisik Dia ada di surga. Dikatakan dalam Ibrani 10 tadi, Dia sudah setelah Dia menyelesaikan semua pekerjaannya, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sama seperti Yesus sekarang, as He is. Itu kata bahasa Inggris. Sama seperti Dia sekarang yang telah naik ke surga, sama seperti Dia sekarang kondisinya apa, saudara? Saya bertanya kepada saudara. Apa Yesus sekarang sakit-sakitan? Yesus sehat, sempurna. Apa Yesus sekarang tidak ada kemuliaan? Yesus penuh kemuliaan. Apa Yesus sekarang susah-susah di surga? Yesus bersuka cita. Sama seperti Dia sekarang, demikian juga apa? Kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi rugi saudara kalau saudara tidak mengerti ini. Nah, di situ dikatakan dalam hal ini kasih Allah sempurna. Jadi ketika kita mengerti ini, tidak ada ketakutan lagi di penghakiman, hari penghakiman. Kata Roma 8 ayat 1, sebab tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Itu sekarang, apalagi yang nanti hari penghakiman. Don't worry saudara, jangan takut. Aduh, saya cukup enggak, saya rohani saya bagus enggak, saya ini enggak, saya ini enggak, saya ini saya cukup. Nah, jangan takut saudara. Karena sama seperti Dia sekarang ada di sorga, sempurna, telah menyelesaikan semua pekerjaan di kayu salib. Sama seperti saudara dan saya, kita ada sekarang sempurna, penuh kemuliaan, penuh dengan sukacita. Walaupun memang secara tubuh, kata Galatia katakan, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan.
Kita hidup, saudara. Kita hidup sama seperti dia. Nah, ayat 18. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi bukan kita akan dihukum karena perbuatan kita, tetapi karena kita takut, maka akan datang hukuman, saudara. Hati-hati, saudara. Ketakutan itu justru akan mendatangkan hukuman. Jadi dalam ketakutan itu mengandung hukuman. Bukan Tuhan yang menghukum, tetapi saudara dan saya, kita yang menghukum diri sendiri. Karena kita takut. Padahal Tuhan katakan, it is finished, it is done. Jangan takut, saudara. Percaya bahwa semua Tuhan sudah selesaikan sekali untuk selamanya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sini sering dikatakan, sempurna dalam kasih, sempurna dalam kasih. Bukan itu maksudnya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kenapa dia tidak sempurna dalam kasih? Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris New Living Translation dikatakan, dia tidak mengalami kepenuhan, kesempurnaan daripada kasih yang sempurna itu. Kenapa dia tidak bisa mengalami? Karena tidak percaya. Saudara tidak bisa mengalami, kita tidak bisa. So, banyak kali disampaikan, tapi kalau kita tidak percaya, kita tetap ada dalam ketakutan. Tapi saya percaya ketika firman takut, kenapa dia tidak mengalami kasih yang sempurna? Karena tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena tidak mendengar tentang firman Kristus yang adalah kasih sempurna. Semakin banyak saudara dengar firman Kristus yang adalah kasih yang sempurna itu, saudara akan semakin diperkuat bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, dia sempurna, dia sehat. Anak-anak kita perkasa di bumi. Tadi disinggung lagi soal kenakalan anak-anak menurun. Ya, saya percaya karena saudara konferensi-konferensi besar, KKR besar anak muda, firmannya tidak lain tentang grace sekarang. Saudara perlu tahu. Firman-firman Tuhan, mau konferensi apa? Passion. Anak tanya pada anak-anak muda, itu khotbahnya tentang kasih karunia, idistan. Dari anak-anak muda mereka sudah kasih itu. Kemarin saya nonton di TVN juga konferensi anak-anak muda tentang kasih karunia Tuhan, keselamatan. Semua dibeberkan, justru di masih usia-usia muda. Tidak pantas, tidak heran kenakalan itu menurun. Ini yang sudah perlu buka wawasan. Yang cuma tapu-tapu kita bekerja, pernah mengerti. Ternyata Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Kata Ibrani pasal 8, aku sendiri yang akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ada lagi dikatakan bahwa Roma pasal 10 itu dikatakan gini, aku telah berkenan ditemui oleh mereka yang tidak mencari aku. Itu kata Tuhan. Saya terakhir itu, ayat terakhir saja. Roma pasal 10. Roma 10 ayat 20. Roma 10 ayat 20. Coba. Roma 10 ayat 20. Mabuk, anak-anak nakal, segala macam. Don't worry. Tuhan punya cara. Amin. Kita sampaikan Kristus yang akan bekerja. Nggak usah ambil pusing dengan mereka. Pandang saja kepada Yesus dan baca ayat ini. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku, ini kata Yesus, kata Tuhan, aku telah berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Sudah lihat? Ini Tuhan yang bilang. Ini dia kutip di kitab Yesaya dan dia bawa ke perjanjian baru. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Saudara, tidak heran banyak orang sekarang yang kapista, orang-orang yang alifuru katanya, yang tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba mereka kenal Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia diundang oleh suatu konferensi internasional ateis untuk bicara tentang Tuhan. Sudah lihat? Sudah tidak usah play game dengan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan manusia. Kita hanya sampaikan saja tentang Yesus. Kekuatan daripada Yesus ini, kekuatan dari berita tentang kasih karunia ini, dia akan mengubah hati orang. Bukan kekuatan karakter kita, bukan kekuatan sikap hidup kita yang baik yang mengubah orang,
Ya, orang bisa lihat Yesus dalam kita, tetapi kekuatan Yesus yang mengubah, bukan kita. Lihat, dia berkenan ditemui. Orang tidak cari kok berkenan ditemui, saudara. Aneh tuh. Tapi ini cara Tuhan. Apalagi, aku telah menampakkan diri. Mereka tidak tanya, Yesus muncul depan mereka. Hei, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Sudah ada banyak kesaksian. Thomas tidak percaya, Tuhan datang, tembus dinding. Thomas, ini aku, percayalah. Murid-murid semua tenggelam, itu hantu. Yesus datang, jangan takut, ini aku. Saudara, dengan garis yang mungkin terlalu ekstrim saya katakan, sekalipun ketidakpercayaan saudara, sekalipun saudara tidak percaya sekalipun tentang berita kasih karunia, Tuhan sanggup merubah hidup saudara. Tuhan sanggup menerobos ketidakpercayaan saudara. Karena dia punya firman, dia berhak untuk merubah firman. Mau-maunya dia. Amin saudara. Jangan membatasi Tuhan. Ada, saya tidak percaya. Saya mau lihat gereja ini mau jadi apa. Jangan berkata begitu. Karena Tuhan begitu powerful. Tuhan begitu berkuasa. Dia berkuasa sampai maut tidak bisa mengalahkan. Maut itu apa? Gambaran apa? Tidak percaya. Maut itu gambaran apa? Sudah habis harapan. Maut itu gambaran apa? Tidak ada pengharapan. Segala macam yang sudah mati, Tuhan bisa tembus. Apalagi saudara cuma trompet otak yang kecil ini, gampang. Kecil buat Tuhan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semua musuh-musuhnya telah dijadikan tumpuan kakinya. Apalagi saudara, as He is, so are we in this world. Sama seperti dia sekarang ini, demikian juga kita ada di dalam dunia ini. Dia hiduplah. Kita bawa persembahan saja. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia